I was absolutely shocked. Never have heard of anything like this. Extremely shocking, especially when you consider the age of the people of the individuals who allegedly committed this heinous crime. I cannot remember the last time I've heard of an instance of this happening, especially not in Toronto and especially not at the hands of young women. Bayangkan seorang pria menjadi tunawisma hanya beberapa bulan sebelum liburan musim dingin. Kemudian diserang oleh segerombolan gadis di bawah umur hanya karena sebotol minuman keras dan kehilangan nyawa tepat sebelum hari Natal. Inilah yang terjadi pada Kenneth Lee, seorang pria berusia 59 tahun pada bulan Desember di tahun 2022 di Toronto, Kanada. Well, ladies and gentlemen, saya Babak Nizar dan ini adalah kisah tragis juga merupakan kisah yang sangat memalukan yang akan memicu emosi Anda. Toronto, Kanada, dini hari pada tanggal 18 Desember tahun 2022, sekelompok orang menelpon polisi untuk meminta bantuan di sekitaran Union State University Avenue. Mereka terlibat pertengkaran dengan sekelompok remaja putri yang tengah mabuk dan juga meresahkan. Para petugas kepolisian terlibat dan menghentikan pertengkaran tersebut. Namun, ketika mereka memeriksa para gadis ini, mereka menyadari bahwa gadis-gadis ini terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Hanya beberapa jam sebelumnya, mereka telah menghabisi nyawa seorang pria dengan sukacita. Seseorang telah melaporkan kejadian tersebut, namun polisi belum menemukan pelakunya. On Sunday, the 18th of December, just after midnight, emergency medical services staff were flagged down by a group of individuals who were reporting assault that had just occurred to an individual in and around the area of York and University Avenue. When emergency medical services staff commenced medical intervention, they realized that the victim had suffered what were described as stab wounds. Seorang pria telah ditikam berulang kali di bagian tubuhnya. Ini adalah luka yang dimaksudkan untuk menghabisi nyawanya. Kenneth Lee, pria berusia 59 tahun, dilarikan ke rumah sakit, namun dia meninggal di dalam perjalanan. Ini adalah sebuah serangan brutal dan tidak masuk akal. Siapa yang menginginkan Ken mati dan apa alasannya? Dan apa hubungannya dengan para gadis remaja ini? Ketika gadis-gadis ini ditangkap dan diamankan dibawa ke kantor polisi, mereka pun berhasil diidentifikasi. Dan hal ini semakin mengejutkan petugas polisi. Police say the girls are from across the city. The two oldest are just 16, 3 of them are 14, and the other 3 are barely in their teens, just 13 years old. Apa yang Anda ingat di saat Anda berusia 13 tahun? Saya tidak yakin. Namun satu hal yang pasti, saya tidak pernah berpikir tentang menghabisi nyawa seseorang hanya untuk bersenang-senang. Kedelapan gadis ini semuanya di bawah umur. Dan karena hal tersebut, identitas mereka dilindungi di bawah Undang-Undang Peradilan Pidana Anak. Dan bagian yang paling aneh dari semua ini adalah mereka tidak mengenal satu sama lain sampai malam sebelumnya. Mereka semua memiliki alamat rumah yang berjauhan satu sama lain. Gadis-gadis ini bertemu melalui media sosial beberapa waktu sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi. Sayangnya, platform media sosial tempat mereka bertemu atau bagaimana mereka membentuk sebuah grup tidak pernah dipublikasikan. Pertama kali kedelapan gadis ini bertemu secara langsung adalah pada tanggal 17 Desember, sekitar pukul 10:30 malam hari. Di saat mereka melakukan eksekusi terhadap pria malang Ken Lee, mereka sebelumnya telah terlibat dalam insiden kekerasan lainnya. This same group of 8 young women were involved in an altercation earlier before becoming involved in this altercation. Terlibat adalah sebuah kata yang ringan. Mereka menyebabkan pertengkaran di mana-mana sebelum dan sesudah menghabisi nyawa Ken Lee. Hampir seperti menghabisi nyawa orang yang tidak bersalah, tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Jika polisi tidak menangkap mereka pada malam itu, mereka akan melanjutkan eksekusi di tempat lain. Anda bisa bayangkan bahwa para gadis ini bertemu di media sosial dan telah membentuk sebuah kelompok eksekutor. Bahkan 3 orang gadis remaja dari kelompok ini pernah ditangkap sebelumnya atas kasus kekerasan lainnya. Bagi mereka, media sosial adalah sarana untuk menyebarkan pemikiran brutal. Dan ketika ke-8 gadis ini berkumpul, mereka hanya saling mendorong sisi tergelap dari satu sama lainnya. Social media and the way people can connect, and I think because people they're finding common things
even if they're bad thing. Pada saat itu, polisi pun belum mengetahui bagaimana mereka dapat terhubung di luar media sosial. We don't know how long they've been acquainted together with each other, but I wouldn't describe them as a gang at this point. But what they are alleged to have occurred that evening would be consistent with what we traditionally call a swarming or swarming type behavior. Jadi kesimpulannya, si Ken ini hanyalah seorang yang berada di tempat dan waktu yang salah. Jika para gadis ini tidak bertemu dengan Ken pada saat itu, mereka akan mengincar siapapun yang terlihat rentan di area yang sama. Kedelapan gadis ini akhirnya diamankan dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2. Sersan Terry Brown pun memberikan penjelasan berikut. All 8 were together, all 8 were involved. I won't say what each one individually did, but all 8 were together and participating in this event, which is disturbing. Tentu saja hal ini cukup mengganggu, di mana Anda tidak memiliki pilihan lain jika mereka memilih untuk merundung Anda dan melakukan kejahatan. Awalnya, Ken Lee tidak diidentifikasi secara publik. I cannot release his name at this point because we are still taking steps to notify members of his next of kin, but we will be releasing it at sometime in the future. Namun, ketika namanya dirilis, sebuah kisah yang benar-benar memilukan pun muncul ke permukaan. Ken Lee telah pindah ke Toronto untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, di kampung halaman sebelumnya di Kanada, ia memiliki keluarga yang penuh kasih sayang, termasuk orang tuanya, saudara laki-lakinya, dan keponakannya yang sangat ia cintai. Namun tahun 2022 sepertinya tak sebaik itu bagi Ken. The 59-year-old victim is currently living in the shelter system, but had only been recently moving into the shelter system, so late fall he'd gotten there. He does have a very supportive family in the area. Ken hanya ingin memperbaiki kehidupannya. Setelah kematiannya yang tiba-tiba, pihak keluarganya membuat halaman donasi GoFundMe. Dan di sana mereka menulis, "We ensured that he knew we were always here for him and we were waiting for him to return home. He wanted to resolve his issues independently and we understood and respected his wishes." Ken hanya ingin menjadi pria yang dewasa yang bertanggung jawab, dan dia adalah seorang teman yang baik dan berjiwa besar. Dan plot twistnya di sini adalah Ken bukanlah target utama para gadis ini. Ken kehilangan nyawanya karena ia mencoba menyelamatkan temannya dari sekelompok remaja tersebut. Seorang perempuan mengatakan kepada CBC News bahwa dia sedang merokok bersama Ken pada saat kejadian tersebut. Ketika para gadis ini mencoba mengambil botol minuman keras milik perempuan ini, Ken turun tangan dan akhirnya para gadis ini mulai menyerangnya dengan sangat brutal. They tried to steal your alcohol. They take it already, and he stopped them, and then they stopped them, leave her alone, and then they hit him. Teman perempuan si Ken ini juga seorang tunawisma pada saat itu. Bayangkan, hanya karena sebotol minuman keras yang mungkin berharga bagi para tunawisma ini, gadis-gadis remaja ini merebutnya dan memukul mereka jika mereka melawan. Dan ketika Ken memutuskan untuk membela temannya, dia membayar sebotol minuman dengan nyawanya sendiri. Temannya Ken menyaksikannya mati tak berdaya di tangan 8 orang gadis remaja yang sadis. Adrenalin mereka terbakar secara buas. Mereka ingin melakukan eksekusi lagi. Beberapa jam kemudian, mereka melakukan perkelahian dengan orang lain. Beruntungnya, mereka semua diamankan. Namun, Ken telah menjadi korban pada malam itu. Mungkin Anda berpikir bahwa kasus ini telah ditutup dan para gadis remaja ini akan dipenjara untuk waktu yang sangat lama. Namun, tidak sesederhana itu. Apalagi untuk pelaku kejahatan remaja. Bahkan dalam kasus pembunuhan sekalipun. Sebagai permulaan, pada akhir tahun 2022, salah satu dari 8 gadis ini menjalani sidang dan dia dibebaskan dengan uang jaminan. Dan 7 lainnya sedang menunggu tanggal sidang mereka. Dengan sebagian besar dari mereka dijadwalkan antara bulan Juni dan Februari di tahun 2023. Why would only one be granted bail, in your opinion? We don't know which one of the 8 was granted bail. That's an important point to know, and we can't lump all the 8 together in terms of the specificity of what each one is probably alleged to have done. Dengan kata lain, salah satu terdakwa mungkin tidak bertanggung jawab seperti yang lainnya. Meskipun semua didakwa atas pembunuhan tingkat 2. Faktanya, saat itu orang-orang tidak senang bahwa mereka telah menyaksikan seorang terdakwa kasus pembunuhan tanpa memandang usia mereka akan dipulangkan ke rumah dan bahkan diizinkan menggunakan internet untuk sekolah.
is probably going to make some people angry. That's okay. But the bail system today worked as it did. This is a young person that is presumed to get bail. That's how our system is supposed to work. Memang hukum yang berlaku di negara tersebut saat itu adalah bahwa setiap pelanggar di bawah umur dapat bebas dengan uang jaminan. Namun, jika gadis-gadis ini dapat dibebaskan dengan jaminan tertentu, bukankah mereka akan kembali ke jalanan dan menyebabkan lebih banyak kekerasan? Komunitas tunawisma di negara tersebut ingin mereka tetap berada di balik jeruji besi. Gru, seorang advokat untuk tunawisma, membuat komentar yang cukup menyedihkan. Most unhoused people will tell you personal stories of being chased by people who are looking to beat them up. We all know someone who died. We all know someone who was attacked. Tunawisma adalah sekelompok orang yang cukup rentan sehingga mereka mudah untuk diserang. Namun, dibutuhkan jenis manusia yang khusus untuk menyerang seseorang yang telah kehilangan segalanya. Fakta bahwa para gadis muda ini bisa berpikir untuk melakukan hal keji seperti itu memang cukup mengkhawatirkan. I was absolutely shocked. Never have heard of anything like this. Extremely shocking, especially when you consider the age of the people of the individuals who allegedly committed this heinous crime. I cannot remember the last time I heard of an instance of this happening, especially not in Toronto, and especially not at the hands of young women. Pada tanggal 13 Februari di tahun 2023, 4 tersangka lainnya dibebaskan dari tahanan dengan jaminan, sementara 3 lainnya tetap ditahan. Dan yang mengejutkannya adalah setahun setelah kejadian tragis tersebut, salah satu dari 5 tersangka yang telah dibebaskan, yang saat itu berusia 14 tahun, kembali didakwa dengan tuduhan menusuk seorang penumpang berusia 52 tahun di pintu keluar stasiun Wilson. Jaminan yang diberikan di tahun 2022 kemudian dicabut dan dia dikembalikan ke tahanan. Kemudian pada bulan Februari di tahun 2023, pengadilan anak memerintahkan gadis tersebut dipindahkan ke pusat tahanan terbuka. 8 orang gadis remaja bertemu secara online dan memutuskan untuk pergi keluar dan melakukan pembantaian massal adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal tersebut. Well, ladies and gentlemen, saya Babak Nizar. Terima kasih sudah menonton.